Jadi sekitar jam 5 sore itu istri gue WhatsApp gue, Bang. Ya, Bang Ari meninggal. Ari ditemuin dalam kondisi membusuk di kamarnya. Cuman 3 hari yang lalu itu gue sama warga yang lainnya itu ngeliat masih ada loh sama kita gitu, walaupun cuma sebentar gitu kan. Jadi itu hari keempat lah seperti biasa, habis sisa ngaji ngumpul. Jadi di depan masjid ini, Bang, ada rumah dinas, Bang. Itu salah satu warga ada notis ngeliat sosok pocong, Bang, di situ. Ngeliat sosok pocong dengan wajah yang hancur, bercak darah di kain kafannya. Dia langsung teriak, "Pocong!" Nah, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Bima. Kita sapa dulu aja, Bang Bima. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Baik ya, Bang ya. Satu kampung digentayangin nih sama sahabat atau teman deket lo nih, Bang ya. Iya, bener, Bang. Teman deket gua, walaupun dia ini sebenarnya gue baru kenal sebenarnya, Bang. Karena si almarhum ini deket banget sama gua, apa-apa selalu sama gua. Jadi ya deket banget. Jadi saling kenal lah gue sama si almarhum ini, Bang. Terus juga ada satu momen, Bang, yang dimana jadi sebelum si almarhum ini diketahui meninggal, dia tuh udah datang ke kita orang. Jadi kita orang tuh sering bener nyantai, Bang. Jadi ada kayak pos gitu, pos ronda. Datang sama kita orang, nyamper, ngobrol. Cuma bedanya di situ dia diem, dia nggak ada perawakan apa-apa, pandangan kosong. Ya pada intinya si almarhum ini memang tipe orang yang ceria sih, yang suka ngeledek, suka ngelawak. Ini dia diem aja. Dan itu besoknya dia ketahuan meninggal. Oke, dan itu udah disaksikan sama beberapa orang? Disaksikan sama 6 warga. Jadi ada 6 warga di situ. Disaksikan sama semua. Semua itu udah negor almarhum, cuman nggak ada sautan sama sekali. Oke. Penasaran nih gue sama cerita Bang Bima nih. Buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa guys, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, gampang banget. Cuma DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Bima, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Kejadiannya itu gue alami tuh tepatnya di kampung halaman istri gue sendiri, di rumah mertua. Jadi ini gue sedikitnya cerita dulu ya gitu kan. Gue itu sebenarnya nggak tinggal di tempat mertua, tadinya ada rumah sendiri. Jadi karena memang di perusahaan gue kerja, itu dituntut gue buat mutasi lah bahasanya, mutasi kerja, pemindahan tempat gitu kan. Jadi mau nggak mau harus pindah dong, Bang. Karena jaraknya kalau dari rumah gue yang biasa tinggal sama istri, itu jarak ke tempat kerja gue yang baru agak sangat jauh gitu. Jadi makanya harus pindah gitu. Singkat cerita, gue sama istri tadi itu mau ngontrak. Cuman karena istri bilang di situ kan rumahnya kantornya dekat sama rumah mertua gue. Jadi istri gue ngasih saran untuk tinggal di sana. Setelah dari situ gue rundingan dulu nih. Rundingan sama kakak ipar gua, sama keluarganya istri gua gitu kan. Diizinkan. Jadi terjadilah, Bang, gua tinggal di rumah mertua gua. Jadi kan gua di situ bisa dibilang warga baru karena setelah gua nikah sama istri, itu nggak netep di rumah mertua cuma seminggu. Setelah itu gua langsung pindah gitu kan, pindah ke kota lain, perlahan gitu. Mertua gua ini orangnya memang bisa dibilang pengennya tuh gua ini bersosialisasi sama warga sekitar gitu. Cuman karena gua ini orangnya mageran, Bang, sebenarnya mager, males keluar gitu kan. Ya mau nggak mau harus beradaptasi lah gitu kan. Karena gua juga orangnya nggak enakan. Mertua gua kan udah bilang kayak gitu ke gua gitu. Dari sholat biasanya gua di rumah karena mertua gua maunya gua seperti itu. Jadi gua sholat sekarang seringnya di masjid. Kebetulan masjid itu dari rumah gua jaraknya paling cuma 1 menit lah kurang. Jadi singkat cerita, gue dari maghrib sampai isya tuh di sana terus.
Kebetulan ada warga juga nih, memang warga di situ bisa dibilang ramah-ramah lah. Nggak ada yang sombong, nggak ada yang meninggi gitu kan. Semuanya kecil hati lah, ramah, negor gua gitu kan. Mau ngajak gitu, karena bisa terbilang di situ gua sendiri paling muda. Ada beberapa yang masih muda, cuman ya dia punya circle masing-masing di situ kan. Iya. Ada salah satu warga, dia mau ngajak gua nih. Jadi di depan masjid itu ada gardu, Bang. Oke. Gardu biasa kayak pos lah, pos security buat jaga malam. Itu gede, Bang, di situ, Bang, ada TV, ada dispenser segala macam. Jadi bisa digunakan buat warga sekitar buat nyantai di situ, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, singkat cerita gue izin pulang dulu nih ke rumah buat ganti baju karena kan habis sholat tuh. Kurang lebih jam 8 malam itu. Jam 8 malam gue keluar lagi, Bang. Gue keluar lagi buat tepatin janji gue lah, karena gue diajak nyantai kan. Jadi bapak-bapak udah ramai di situ, kurang lebih ada 6 orang. Itu termasuk gue, 6 orang, jam 8 malam itu. Jadi satu persatu gue ingin mengenal nih dengan warga sekitar kan. Dari Pak Mehmet, Pak Arman, dan lain-lain lah, bisa bilang kayak gitu. Setelah itu kurang lebih jam 9-an, itu jam 9-an, ada salah satu warga yang rumahnya di sebelah masjid. Di sebelah masjid datang, terlambat lah bisa dibilang kan, terlambat. Itu kita sebutnya namanya Ari, Bang. Si Ari ini bisa dibilang orangnya lucu, karena setiap dia datang itu sering ngeledek gua, ngeledek warga yang lain gitu kan. Nah, dari situ gua ingin kenal nih sama dia. Saling kenal kita orang dua, Bang. Saling kenal, gua ngasih tahu kalau gua nih menantunya Ibu Jasmi, gua bilang kayak gitu kan. Oh iya, Bude ya. Kalau Bude saya tahu, gitu kan. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, si Ari ini dari beberapa hari itu sering bener, Bang, kayak komunikasi sama gua, kayak datang ke rumah gua, gitu kan, datang ke rumah gua. Bude, ada si Bima. Dia lagi kerja gitu kan, karena dia pas itu belum tahu kalau gua ada aktivitas kerja di situ kan. Seminggu setelah gua ada di kampung itu, Bang. Jadi si Ari ini ke rumah gua lagi malamnya, ke rumah gua lagi kayak ngajakin gua ke suatu tempat, Bang. Anterin gua yuk, kemana? Ke rumah teman gua. Gua anterin nih, Bang. Jalan kurang lebih itu 10 menit sampai 15 menit dari kampung itu, Bang. Kebetulan karena kampungnya kan agak menurun, jadi itu di kampung bawah sebutannya. Oke. Jadi setelah dari situ, pas sampai rumahnya, itu gue disuruh masuk dulu. Nggak disuruh langsung pulang, suruh masuk dulu. Dan ternyata itu nggak tahu kebetulan atau gimana, ternyata keponakan kawannya si Ari ini, itu kawan gue SMA. Kebetulannya kayak gitu. Jadi kayak say hi gitu lah ya, kami ketemu lagi kan gitu, setelah lulus SMA gitu kan. Ngobrol-ngobrol ya, intinya gua nggak lama-lama lah, nggak mau lama-lama kan. Intinya gua langsung pulang ke rumah biasa. Nah, besoknya di hari Sabtu kan gua weekend, libur kerja. Si Bang Ari ini tiba ke rumah gua, Bang. Bim, anterin abang yuk gitu. Kemana, Bang? Ke kios. Ternyata dia ini kerjaannya kios burung, Bang. Dia punya kios burung, pangan burung kayak gitu. Terus gue cerita juga nih, dia ini bujang, Bang. Dia bujang, dia tinggal sama kakaknya. Kebetulan kakaknya si Ari ini, dia RT setempat situ. Oke. Balik lagi ke cerita kita. Jadi, singkat cerita, gue ke kios dia nih. Kurang lebih itu jarak tempuhnya, waktunya 20 menit, Bang. 20 menit udah sampai di lokasi. Nah, sampai situ dia tuh kayak banyak ngobrol gitu, Bang, di kiosnya. Karena gue nggak langsung pulang kan, ngopi dulu, ngerokok dulu di situ kan. Dari situ gue kayak, kayak dikasih kejelasan sama dia kayak terang-terangan sama gue. Dari situ gue paham lah, gue tahu gitu. Kalau dia tuh sebenarnya pengguna obat-obatan terlarang. Bahkan ya termasuk minuman keras juga, kayak gitu. Termasuk yang malam-malam yang gue antar ke rumah ketemu teman gue itu. Nah itu, dia lagi menggunakan itu lah intinya. Oke. Dia menanyakan gue nih, Bim, lo pemakai juga nggak? Enggak, Bang, kata gue. Alhamdulillah gue nggak pernah, kata gue. Ya, karena gue memang nggak pernah menggunakan obat-obatan itu, Bang. Ya anti lah buat gue gitu kan.
Nah singkat cerita gue pamit nih bang, izin. Nah dia juga bilang sebelum gue pamit tuh bilang, Bim nanti ke Gardu nggak? Iya ke Gardu. Nah, ke Gardu nih gue bang. Seperti singkat cerita ke Gardu gue jam 8 malam. Pokoknya warga sekitar tuh kalau ngumpul di Gardu tuh setelah badai Isya. Setelah jam 8 ya memang udah rundown-nya udah ke situ semua warga gitu kan. Nggak semua sih, ada beberapa aja gitu kan. Jadi singkat cerita gue udah di Gardu nih. Jadi ini masjid bang. Ini pos security di depannya masjid, sebelah kirinya tuh. Jadi deketan bang. Deketan nih rumahnya. Sekitar jam 8.15 itu datang si Ari ke Gardu itu bang. Setelah dari situ si Ari bilang sama gue, Bim anterin gue lagi tempat kemarin yuk. Ayo bang. Gue izin nih sama warga yang lain untuk nganterin si Bang Ari dulu. Gue anterin ke rumah yang kemarin. Nah jadi sih agak lama bang gue bang, karena ya memang kebetulan itu malam minggu kan, malam minggu gue sama Bang Ari itu memang mau silaturahmi juga sih mau main. Cuman gue di jalan tuh udah bilang sama dia, cuman kalau lo mau pakai kayak gitu lo aja bang, atau gue enggak, atau gue enggak kok aman aja. Nah pas udah sampai lokasi itu si Bang Ari itu langsung masuk ke dalam. Pokoknya gue juga nggak berani masuk. Gue tuh di teras aja sama teman gue berdua, ya kayak ngerokok ngopi biasa. Itu sampai jam 10:30 itu bang. Sampai jam 10:30 gue ngobrol sama si Dwi ini, nama teman gue Dwi. Nah udah dari situ pamit izin pulang. Nah pas di perjalanan pulang dia bilang, lu nggak mau nyoba tah? Lu nggak mau nyoba obat-obatan kayak gini tah? Enggak bang, nggak mau gue bang. Ya karena ya dampaknya ya menurut gua buruk lah gitu kan buat kita juga gitu kan. Makanya dari situ gua nggak mau lah intinya kayak gitu. Pokoknya itu 2 minggu ya. Itu 2 minggu gua ada di kampung itu. Pokoknya minggu ketiga dia hilang bang. Dia lost contact sama gua. Minggu ketiga, minggu keempat dia lost contact sama gua. Nggak ada kabar. Yang biasanya dia tuh kayak ya nanya kabar gue kemana, lu di mana gitu kan. Sampai warga sekitar aja kalau gue gabung, lu kayaknya deket banget sama si Ari. Gitu. Iya pak, kebetulan teman dia keponakannya temennya Bima, gue bilang kayak gitu kan. Singkat cerita balik lagi bang ke ceritanya nih bang, ke cerita si Ari ini. Jadi si Ari ini lost contact bang. Nggak ada seminggu tuh ngabarin gue. Itu minggu keempat gue di kampung itu, mau sebulan lah gitu. Yang gue heran, gue ini ada salah apa sama dia gitu loh. Sedangkan gue itu orangnya iya aja kalau ada perintah dari dia tuh bang. Iya. Kayak misalnya minta anterin ke sini, minta anterin ke sana, gue iya bang. Bahkan kalau gue capek kerja aja bang, karena gue ini orang yang gak enakan. Ya gue iyain. Cuman gue bingung salah gue apa di sini gitu. Gue nggak tahu. Nah, jadi singkat cerita gue gabung lagi bang di Gardu itu. Itu nggak ada dia dari ya, jam 8 sampai jam 9 tuh nggak ada dia. Cuma ada warga yang lain aja kayak Pak Arman sama Pak Mehmet ini gitu kan. Ya beberapa warga lainnya gitu. Cuman yang gue heran dia tumben datang ke Gardu tuh jam 10. Jam 10 malam dia datang ke Gardu itu. Nah cuman pas dia datang ke Gardu itu bang si Ari ini dia beda. Bedanya tuh kayak kalau biasanya kan kayak gue bilang tadi dia orangnya suka ngeledek lah gitu kan. Weh lu keling amat lo gitu. Weh lu kok ini ada belek tuh misalnya kayak gitulah gitu kan. Ini datang aja duduk di pinggiran pos itu. Pos kamling itu duduk dengan badan lemes, muka yang pucet bisa dibilang sama pandangannya kosong. Itu agak beda sih itu dia. Makanya gue berpikir gini, oh kali ini orang lagi banyak masalah bang pikirnya. Gue tegur juga nih, mau rokok nggak bang? Kata gue, mau kopi nggak bang? Diam aja nggak ada jawaban yang gue pertanyakan tadi, itu nggak ada. Akhirnya ya udahlah, gue biarin aja kan, gue ngobrol lagi nih sama bapak yang lain. Setelah dari situ kurang lebih 5 menit, dia nggak ada omongan, nggak ada kata-kata, pergi aja nyelonong. Pergi ke arah luar kampung, nggak ke arah rumahnya bang, ke arah luar kampung. Bang kemana lo? Kata gue sapa kayak gitu bang. Diem aja bang kayak robot. Makanya kata gue, ada salah apa ya? Gue coba look back lagi kan. Gue ini orang gak enakan bang, apalagi deket banget sama keluarga mertua gue kan. Gue gak mau ada miskomunikasi gitu. Yang lain gimana pada saat itu? Yang lain, itu dia ajak ngobrol juga sama yang lain. Gorengan nih, niri gitu.
ada kue nih Ri gitu. Lu diem aja, kenapa burung lepas? Itu kata Pak Arman, ngedek dia balik gitu kan. Ada burung lepas, apa-apa nih kata dia. Diem aja bang. Warga lain negor juga diem aja gitu. Lanjut di malam keduanya bang. Di malam keduanya sama, abis badai Isya jam 8, gua sama warga lain kumpul lagi di situ. Ini agak malam mendatangnya dia, jam setengah 11. Dia tuh nggak kayak gitu biasanya bang. Dia tuh datang itu jam setengah 9. Nanti sekitar jam 10 dia geser minta antar gua ke rumah temen, biasanya kayak gitu. Nah ini datangnya yang biasa dia geser ke rumah temennya jam 11-an, jam 10-an kayak gitu. Nah, ini jam 11 dia datang ke gardu bang, jam 11 malam. Oh ya bang kata gua, agak putihan kata gua kan, gua bercandain loh bang, maksudnya biar apa ya, ada bercandaan, dia ada interaksi lah gitu kan. Duduk dia langsung diem aja bang. Oke, aduh kata gua, kenapa? Dari dalam hati. Ini kopi bang, kebetulan rokok gue sama si Ari ini sama. Ini rokok bang, sama kopi, kata gue. Embat, abis beli lagi, kata gue kan. Nah, dari situ masih juga bang, nggak ada jawaban, nggak ada interaksi. Sepatah kata pun nggak ada. Pandangannya kosong, makanya kayak robot itulah. Iya. Kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada daya hidup lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Cuman gue nggak notice apa-apa, yang gue notice cuman paling dia ini lagi ada masalah di pribadinya atau di rumah dia, keluarga dia gitu kan. Cuman gue nggak mau nggak mau nanya dulu nih gitu kan, karena gue nih orangnya balik lagi tadi, gue nggak enak bang orangnya, takut salah ngomong kan gitu. Nah itu jam 12 dia pergi bang, nggak tahu kemana tuh, nyondong aja ke arah luar kampung gitu, selalu begitu bang, dari malam pertama sama malam kedua dia ngedimin gue. Dia singkat cerita, gue juga pamit tuh, karena kan besok gue mau kerja, pamit. Nah, jadi pas gue besok pagi kerja, pulang nih, singkat cerita pulang, sama bang, tadi gue nggak mau nongkrong, capek bang, sebenarnya capek, gue ada banyak kerjaan kan sebenarnya. Cuma karena warganya maksa gue, ayo Bim, ayo gitu kan. Ya udah, kata gue, ayo ngumpul nih bang gue, singkat cerita ngumpul nih gue. Itu sama, pukulnya jam 8, pasti jam 8. Amunisi semua siap, rokok, gorengan, semuanya udah ready lah, kopi. Kalau ini dia datangnya itu kurang lebih jam 9 malam. Jam 9 malam, sama bang. Bang, kata gua, rambut dicukur, kan dia gondrong. Dia perawakannya gondrong. Kulitnya putih memang gitu kan, mancung. Gitu. Dia duduk bang, lu makin gondrong aja bang, kata gua. Tumben, kata gua, nggak lu cukur tuh. Biasanya dia cukur bang, kalau dia pokoknya seminggu sebelum dia dimin gua, dia bilang sama gua, Bim anterin abang cukur ya kapan-kapan. Ya bang, kata gua. Nanti gua anterin selalu, kata gua. Nah, gue ledekin seperti itu bang. Karena kenapa bang? Karena gak enak lah bang, didiemin aja kan, lo tau lah gitu kan. Didiemin sama teman deket, gimana sih perasaannya gitu kan. Nah, setelah dari situ, gue berani diri bang. Berani diri bilang sama si Ari nih, bang, gue salah apa sih bang? Kata gue. Perasaan gue ini gak pernah lo kayak nyinggung lo. Tapi kalau emang gue nyinggung lo, minta maaf deh, kata gue. Gue udah salah apa? Gak apa-apa, bilang aja sama gue, kata gue. Masih bang, diem aja. Sampai warga lain, lo Bim, lo ada utang ya sama dia, diledekin guanya kan, maksudnya biar mencairkan suasana gitu. Tetap aja bang ada reaksi. Pokoknya itu cuma bentar dia, 1 menit lah, kurang 1 sampai 2 menit. Akhirnya dia pergi lagi bang, begitu aja terus. Gue pamit jam 12 malam, karena besok tuh gue mau kerja gitu kan. Itu malam Jumat ya, ini malam Jumat, besoknya hari Jumat nih bang. Jadi di hari Jumat itu gue kebetulan tadinya mau ada event kan di kantor gue, itu pulangnya emang harusnya terlambat. Jadi sekitar jam 5 sore itu istri gue WhatsApp gue bang. Ya, Bang Ari meninggal. Gue kaget bang. Gue langsung innalillahi gitu kan. Karena kalau kagetnya gue di pertama istri gue bilang seperti itu, banyak kan kejadian kayak misalnya orang yang kita jumpai pagi sorenya udah nggak ada gitu kan. Ya itu kaget lah, umur kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah cuma yang bikin gue kaget lagi itu istri gue nyepam gue kayak nyepam WhatsApp. Ari ditemuin dalam kondisi membusuk di kamarnya. Membusuk di kamarnya, dan logikanya gini bang, kalau jenazah itu membusuk, itu kan kurun waktu usianya pasti udah lebih dari 1 sampai 3 hari dong. Udah lebih lah harusnya. Iya kan? Cuman 3 hari yang lalu, itu gue sama warga yang lainnya itu
ngelihat masih ada loh sama kita gitu, walaupun cuma sebentar gitu kan. Makin parno gue bang. Nah gue make sure nih gue pulang. Yang tadi gue mau lembur gue pulang. Pas gue sampai rumah langsung dijegat lah sama mertua gue, sambil nangis ya, karena kan gue bilang tadi mertua gue dekat sama keluarganya. Ya, si Ari meninggal Bim. Terus tadi di otopsi sama pihak kepolisian kan, ya. Jadi penyebab meninggalnya si almarhum ini dia overdosis bang. Ya itulah yang gue bilang tadi kan, makanya gue nggak mau pakai obat-obatan kayak gitu, kita nggak tahu gitu kan. Namanya bahan kimia gitu kan. Iya. Nah setelah dari situ gue tambah kaget dan badan gue lemes, dan apalagi pas jadi di pertigaan deket rumah gue itu jalan selisih 2 rumah, itu udah rumahnya si Ari. Itu ada bendera kuning dan itu ada tulisan dia lah gitu kan. Iya. Dan itu buat gue kayak lemes-lemesnya lah. Gue kayak inget kejadian yang 3 hari sebelumnya, ditambah lagi dengan kondisi dia jenazahnya seperti itu gitu kan. Singkat cerita gue mandi bang, beres-beres, bersih-bersih badan gitu kan. Gue mau ngunjungin nih, mau mastiin lagi nih ke warga yang lain gitu. Jadi gue udah datang bang ke rumahnya, jadi duduk di warga yang memang nyaksiin waktu kejadian ini. Iya. Jadi si warga itu cerita nih ke gue, karena gue nanya kan, iya Bim, si Ari ditemuin udah ngebusuk. Dan itu dari hasil otopsinya usia jenazahnya itu 10 hari, seminggu 3 hari sebutannya. Seminggu 3 hari bang. Berarti 10 hari. Itu sampai si jenazah itu udah nempel bang sama kasur. Idih. Itu udah matanya udah bolong, katanya mukanya udah nggak bentuk. Perutnya tuh udah udah bengkak. Cairan jenazah itu udah keluar mana-mana lah, intinya udah ini bener. Jadi ketahuannya itu gini bang, jadi si Ari ini tinggal sama kakaknya, cuman satu rumah di sekat gitu bang. Jadi pintu aksesnya itu masing-masing. Oke. Jadi kakaknya di rumah 1, yang si Ari ini di rumah 2, kayak gitu bang. Jadi mungkin gue nggak tahu ya cara mereka berkeluarga gimana, gue nggak tahu. Entah mereka saling percaya makanya sampai nggak ketahuan. Cuma ketahuannya karena sering bau busuk kan di rumahnya, bau busuk. Mungkin kakaknya notisnya paling bau bangkai hewan gitu kan. Nah pas dicoba cari sumber baunya di mana, dari kamarnya si siapa, Ari ini. Di selah, karena di pintu tuh ada sela-sela kecil gitu bang, ada sela kecil itu keluar belatung bang, banyak. Didobrak sama kakaknya, itu dobrak sendirian dia, ngeliat adeknya kayak gitu. Wah langsung histeris lah pokoknya. Histeris, warga lain pada ngumpul, ya itulah dari situ kejadiannya. Jadi kan gue mikir lagi nih bang, nah sebelumnya 3 hari ini siapa? Gue tanya lagi nih sama Pak Arman. Pak Arman kata gue, kita kan dari hari Rabu sampai dari hari Selasa sampai hari Kamis itu kan, kata gue, almarhum kan si Ari ini kan ada nih datang ke pos kita gitu. Udah jangan dibahas dulu katanya. Jangan dibahas dulu, gak enak, kita lagi berduka, nanti aja dibahasnya. Kayak gitu bang. Jadi di silent dulu lah bahasanya. Mungkin sistem ke masyarakatan situ kayak ngenutup lah gitu kan, supaya nggak nyebar nih gitu. Karena kan yang nyaksin itu cuma 6 warga doang. Berapa? Semua. Cuma 6 warga. Iya 6 itu banyak loh yang lihat itu ya. Anjir. Ya cuman mungkin nggak mau sampai nyebar yang ke lain gitu kan. Tadi kan lu bilang total 10 hari ya si Ari ini meninggal Iya, ya? seminggu 3 hari. Iya, 10 hari lah ya. Ini kan si Ari ini udah meninggal udah 10 hari nih ya? Iya bang. Nah kalau ditarik ke belakang, lu masih inget gak si Ari ini terakhir lu ketemu sama dia? Iya. Itu ngapain tuh? Pokoknya 10 hari sebelum hasil otopsi itu bang, kata informasinya. Jadi seminggu sebelumnya itu, gua itu ngantri almarhum ke rumah temannya bang. Oh, yang biasa itu? Iya, yang biasa, ke rumah temannya, dan setelah itu gua pamit pulang udah. Nggak ada lagi. Dan besoknya lu didiemin? Dan besoknya gua didiemin. Seminggu itu. Make sense. Seminggu gua ketemu, seminggu gua didiemin, 3 hari gua ketemu sama dia itu. Iya. Oke, lanjut bang. Nah, jadi singkat cerita, ini tahlilan bang ya. Tahlilan si almarhum, kita sebutnya almarhum, sampai 7 hari bang. Itu aman-aman aja, nggak ada gangguan, nggak ada problem, semuanya berjalan normal lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi
semenjak 7 hari sampai 3 harinya lah, 3 hari dari setelah 7 hari, kita orang nggak ada yang ngumpul dulu bang. Ya bisa dibilang memang gue juga lagi sibuk dan gue lihat dari warga juga nggak ada yang ngajak habis sholat itu. Biasanya kan yuk biasa gitu. Ini nggak ada yang ngajak. Jadi itu hari keempat lah setelah 7 hari. Setelah 7 hari seperti biasa habis sisa ngajak ngumpul. Jadi warga sekitar kayak Pak Memes sama Pak Arman ini udah nyiapin kayak rokok, kopi, semuanya udah disiapin sama warga yang lain bang ya gitu. Nah, singkat cerita gue ngobrol sama si Pak Mehmet. Ya sebenarnya gue masih bertanya-tanya bang soal kejadian yang 3 hari yang gue bilang tadi itu sama mereka. Itu sebenarnya siapa bang? Ya ada yang bilang itu katanya jin korinnya lah. Ada yang bilang ya itu ngasih petanda lah, cuman kita nggak ngerti. Ya memang yang penjaga masjidnya juga, yang jaga masjid itu udah kan rumahnya berdempetan sama masjid. Pas di dapurnya tuh keranda masjid tuh bang, itu bunyi bang ternyata. Udah ngasih syarat siapa nih ninggal gitu kan. Ya ternyata si Ari ini yang ninggal. Setelah gue ngobrol banyak, dari ngobrol ngebahas Ari sampai ke kerjaan, itu dari jam 8 sampai jam setengah 11 itu aman-aman aja bang. Nyantai gitu, orang nggak ada gangguan apa, nggak ada hal-hal aneh, nggak ada. Itu kejadian aneh mulai datang jam 11 ke atas. Gimana tuh? Pertama, yang kita cium aroma busuk bang, bau busuk. Ini bau busuk dari mana? Kata kita orang kan, perasaan tadi aman-aman aja gitu, nggak ada bau-bauan seperti ini. Nah awalnya kita biasa aja lah, biarin aja mungkin pakai bangkai tikus gitu kan atau apa gitu, nggak usah diganggu, nggak usah digubris gitu kan. Lanjut ngobrol kita bang, ini kurang lebih sampai jam 12-an lah. Itu makin tajam bang baunya bang, makin nusuk, makin mengganggu lah kali ini gitu loh. Ganggu banget. Jadi di depan masjid ini bang, ada rumah dinas bang. Ada rumah dinas, pas ini kan tembok perbatasan nih, ada gang, nah ini posnya. Ini pos tempat kita orang ini jaga, tempat kita orang ngumpul nih. Jadi di pojokannya tuh ada kayak tower, terus di atasnya ada tabung penampung air itu bang. Jadi di ada alasnya gitulah, kayak pondasinya lah gitu di atasnya. Gitu. Itu salah satu warga ada notice ngeliat sosok pocong bang di situ. Ngeliat sosok pocong dengan wajah yang hancur, bercak darah di kain kafannya, gitu. Dia langsung teriak pocong gitu kan. Jadi warga yang lain di situ pada nggak, termasuk Pak Memes sama Pak Arman, itu ngeliat semua, termasuk saya. Itu jelas banget bang. Di depan kita orang bang, di samping pos, tapi kita ngadep ke situ. Kalau depan pos ini kan pintu ininya masjid. Jadi kalau sebelahan gini itu rumah dinas yang saya bilang itu bang. Itu pas di situ jelas banget pocong dengan wujud yang saya bilang tadi, berdarahan, terus ada mukanya busuk. Gitu. Itu semua warga situ pada lari semua bang, acir semua itu. Lu juga. Lari termasuk gue lah bang gitu. Kabur semuanya, nggak ada yang nggak ada yang mikirin sampai sendal ketinggalan, HP ditinggal situ, sampai nggak ada yang ini, udah biarin aja dah gitu. Udah, ketika itu gue pulang bang ke rumah, istri gue belum tidur bang, masih nonton YouTube lah gitu kan, masih nonton HP. Kenapa kamu ya? Nah istri gue ini penakut bang, makanya gue nggak mau ngasih tahu nih, gitu. Nggak apa-apa kata gue. Soalnya kalau gue kasih tahu yang ada nanti malah ya berabe lah. Makanya nggak gue kasih tahu. Nah singkat cerita itu gue ini bang, gue ini kan nggak pernah ada pengalaman seperti itu, dan itu benar-benar pertama kali gue nyaksin seperti itu. Jelas banget pocong itu kan. Gue parno dan gue kayak keserang lah mental gue gitu. Jadi gue nggak bisa tidur, kebayang gitu kan. Gue sakit bang. Jadi gue izin nggak masuk kerja. Dan itu jadi gue ini ada langganan bang, langganan kayak Warmindo gitu bang, Warmindo, dan itu kan ada jual telur setengah matang. Nah gue hobi bang itu, hobi banget. Jadi itu pagi-pagi gue, karena badan gue gak enak, ya pengen minum telur itulah. Jadi jarak dari sana itu kurang lebih adalah 16-17 menit bang, lumayan lah gitu kan, lumayan jauh. Jadi pas gue sudah sampai warung yang gue maksud ini, baru gue masuk itu, Pak D itu bilang ke gue, Bim, si Ari kemana? Masa semalam dia datang ke sini, mesen mie, pas udah gue buatin, orangnya udah nggak ada. Gue langsung duduk kan, gue langsung duduk, Pak D,
gimana kata gue kan, dicerita ulang sama dia kejadian itu. Kalau ternyata semalam itu katanya ada Ari datang ke warung itu, ke warung si Pade ini, mesen mie bang, mesen mie. Karena jadi si warung ini memang langganan gue sama si Ari. Iya. Nah gue tahu warung ini dari si Ari, gitu bang. Nah jadi gue ceritain, maaf Pade kata gue, si Bang Ari itu udah meninggal kata gue, udah selesai 7 hari, ditemuin sama warganya, sama keluarganya kata gue, itu udah posisi membusuk kata gue. Lu itu kalau sampai marah tuh si Pak Dem sama gua bang, lu itu kalau misalnya bercanda Bim, katanya, nggak usah keterlaluan, yang pakai bahasa Jawa gitu bang. Enggak Pak Dem, gua nggak bercanda gitu kan, gua nggak bercanda, gua serius. Nanti deh ini Pak Dem buatin mie saya sama telur, nanti saya bawa saksinya deh itu warga dari kampung saya bang. Saya bawa nih ke sini ke tempat warung mie itu bang, warung Indo itu. Pas sampai sana dijelasin juga sama teman saya ini bang, dijelasin kalau si almarhum tuh udah meninggal, si Ari ini udah meninggal. Dari situ dia yang tadinya kayak mukanya biasa aja, dia beda bang jadinya. Dari diem, jadi semenjak saya makan mie itu saya ajak ngobrol tuh kayak mungkin sama kayak saya juga bang, kayak lah jadi siapa gitu kan, mungkin berpikir seperti itu gitu. Nah setelah dari situ dia tutup bang, warung itu bang. Tutup. Langsung sakit ya, sama. Ya mungkin kita nggak usah ngomongin ini horornya tuh, kita ngomong mungkin dia karena keserang mentalnya kayak sama kayak saya tadi bilang itu kan. Ini kejadian kedua bang. Jadi kejadian kedua setelah saya ini pulang dari kerjaan besoknya ya bang ya. Ini besok saya udah masuk kerja lagi bang, udah normal lah bisa dibilang, udah bisa beraktivitas lagi gitu kan. Saya kerja bang, lanjut kerja. Seperti biasa saya pulang itu jam 5 itu udah pulang. Jadi saya itu tiba-tiba dapat ajakan dari teman kantor itu buat brief masalah kerjaan lah intinya kayak gitu. Sampai jadi kemungkinan saya bakal telat pulang dong harusnya gitu kan. Itu sampai jam 12 bang. 12 tuh baru sampai rumah. Oke. Jadi pas jam 12 sampai rumah, kayak biasa bang, sini laporan orangnya. Jadi istri udah tidur, mertua udah tidur, anak juga udah tidur gitu kan. Jadi saya bangunin istri nih, tolong buat ambilin makan. Niat saya buat ambil makan, plus saya ini mau mandi bang, siapin baju lah. Saya ini kan tipe suami yang apa-apa istri bang gitu. Iya, sama. Jadi saya jalan ke dapur mau mandi kan, nah istri saya juga masih di kamar bang, ya wajar lah, karena istri saya itu orangnya kalau misalnya tidur tuh nggak bisa langsung bangun, ngumpulin nyawa dulu bang, gitu, kayak gitulah. Jadi saya mandi, nah pas saya mandi tuh nggak ada hal aneh, biasa aja gitu. Pas saya udah selesai lagi handukan, nah itu udah kecium lagi aroma bau busuk tuh kecium lagi bang. Saya pikir itu mungkin bangkai tikus bang, karena kebetulan belakang rumah mertua saya ini itu kayak got pembuangan comberan gitulah bahasanya ya, gitu. Pembuangan air kayak gitu. Nah, saya buka nih pintu kamar mandi, tambah bau bang. Sumbernya ternyata bukan dari sana, bukan dari belakang yang saya bilang tadi, tapi dari arah ke depan lah, gitu. Saya cari sumbernya di gudang juga bukan, sampai ke ruang tamu bang. Ruang tamu itu kebetulan di sebelahnya itu kamar saya sama istri. Jadi kamar istri sama saya di depan, di dekat ruang tamu itu. Gitu. Jadi pas saya jalan mau ke ruang tamu itu dari sela-sela hordeng ya, hordeng kayak gini bang. Hordeng itu saya ngeliat kayak bayangan orang lewat. Nah, saya intip kan, ini siapa nih malam jam segini lewat. Perasaan kalau jam segini belum ada yang pos yang lewat, nanti jam 1 biasanya kan. Saya intip, itu mondar-mandir bang jalannya bang orang itu, mondar-mandir bolak-balik gitu aja. Nah, saya ngelihat ini siapa, kan kurang jelas tuh bang, karena posisinya gelap. Dia jalan di jalan akses utama kampung kita, bolak-balik itu jelas bener orangnya yang jalan, tapi siapanya saya nggak tahu. Pas balikan keempat bang, pokoknya dia muter 1, 2, 3 dan terusnya sampai 4. Pas balikan keempat, dia membalikkan kepala, menengokkan kepala ke arah saya, gini langsung. Sambil jalan, ya tadi jalannya santai, dia agak kebut bang, tapi bukan lari,
jalannya agak agak cepet kayak gitu. Dan itu jelas bang sosoknya bang. Itu mukanya tuh udah amburadul bang. Matanya udah udah merah gitu, udah sini darah semua. Gitu. Terus ditambah lagi bajunya tuh kayak kusam gitu bang, gitu. Itu seketika bang saya langsung langsung nge-fresh gitu kan, kayak diem aja gitu. Pokoknya nggak lama dari situ saya langsung lari bang, langsung ngucap, lari ke kamar. Lari ke kamar, istri bangun, kenapa kamu? Nggak apa-apa, kata saya, ada tikus tadi di kamar mandi. Nah, yaudah, yuk anterin kamu beli makan. Saya bilang nggak mau, udah nggak usah diambil. Dari situ saya nggak jadi makan. Saya tahan karena udah kejadian itu, saya tahan mau makan, udah nggak usah makan, udah nggak apa. Sama bang kayak kejadian pertama, saya kebayang lagi, kebayang terus itu bang, sampai saya bener-bener capek lah bang gitu kan, walaupun cuma 2 kali gitu kan, cuman ya gimana lah gitu. Singkat cerita paginya nih bang, udah pagi nih, jadi mertua itu kayak biasa kalau saya pagi itu sebelum berangkat saya ngobrol dulu bang sama istri, sama mertua gitu kan. Mertua cerita bang, Bim, tahu nggak kamu ibu ini? Nggak tahu, kenapa mak? Jadi ibu ini sebut aja namanya Bu Darti gitu ya, Bu Darti. Jadi si Bu Darti ini kebetulan dia warga pendatang bang di kampung itu, warga pendatang. Dan di mana memang di saat itu dia lagi pulang kampung ceritanya, ya kebetulan tuh kejadian ini habis Lebaran bang, habis Lebaran Idul Fitri. Jadi dia mungkin telat pulangnya gitu kan, orang-orang udah aktivitas dia terlambat gitu. Jadi dia nggak tahu kalau ada kejadian almarhum ini udah meninggal. Iya. Dia nggak tahu. Nah jadi ceritanya dia tuh jam 2 dini hari baru sampai di rumahnya di kampung. Dia mau ke warung bang, jadi akses jalannya itu ngelewatin masjid sama rumahnya almarhum. Jadi dia mau beli apa gua nggak tahu, di depan masjid itu dia ngeliat almarhum, tapi ngebelakangin dia, ya dia sapa lah, namanya kan wajar dong warga gitu kan, warga setempat sama-sama tahu gitu kan. Cuman yang dia nggak tahu kalau si Ari ini udah meninggal gitu. Disapa, lagi apa Ri di situ? Orang mau udah malam, bukannya tidur sendirian lagi, gitu. Maksudnya dicandain lah, disapa kayak gitu. Itu ngebelakangin si Bu Darti, ngebelakangin bang. Nah, pas si sosok itu nengok ngebelak arah Bu Darti, itu dia yang dilihat sama Bu Darti itu matanya bang udah copot, matanya udah copot, mukanya udah berlumur darah plus kayak memar gitu, dan ya tangannya tuh udah gosong itu. Seketika nggak sadarkan diri Bu Darti itu. Pingsan, nggak sadarkan diri, dan itu yang nolongin warga situ yang lagi jaga malam. Jam 3 sama keluarganya turun ke bawah, suaminya. Kok lama amat gitu kan, ya pas ditemuin udah ngeletak depan masjid. Iya. Ya mungkin shock gitu, kaget gitu kan bang, kok ada hal kayak gitu kan. Dari situ gue kayak gue mau cerita juga sama mertua soal kejadian gue yang 2 kali ini, cuman gue nggak mau bang, gue nggak mau cerita. Jujur bang, karena kebanyakan kejadian kayak gitu, gue ini pura-pura nggak tahu orangnya sebenarnya, pura-pura nggak tahu, padahal mah tahu. Semenjak kejadian dari situ, itu warga nggak pernah lagi ngumpul di pos. Ya udah parno bang. Tapi sholat tetap. Pokoknya setelah habis sholat isya itu kebanyakan warga tuh pada ngunci rumah. Pada ngunci di rumah. Jadi pas gue pulang sholat itu bareng Pak Mehmet. Jadi kebetulan rumahnya Pak Mehmet itu satu arah sama rumah gue bang. Jadi di perjalanan mau arah ke rumah itu kayak ngobrol gitu kan. Dia buka omongan ke gue kayak gini, Bim, si Ari gentayangan, lu tahu nggak? Nggak tahu pak, lu nggak diganggu. Baru yang pas itu doang. Ya sorry bang ya, gue ulang lagi nih. Jadi kalau yang pocong itu kan gue nggak bisa ngejudge kalau itu dia gitu kan. Ya karena kan nggak, perawakannya gue nggak tahu, cuman itu pocong gitu yang gue tahu kayak gitu. Ya intinya gue yang taunya kejadian gue yang pertama, kata gue. Emang lu nggak tahu nih kalau misalnya ini balik ke cerita ya. Cuman lu nggak tahu nih kalau si almarhum gentayangan? Enggak, kata gue. Lu nggak pernah diganggu? Enggak. Lah yang kemarin pocong itu, kata si Pak Mehmet.
Ya kan kita nggak tahu Pak, kata gue, siapa tahu itu makhluk lain, kata gue. Iya, iya. Gue bilang kayak gitu kan Bang, gitu. Nah, jadi story-nya gini Bang sebelumnya, emang si rumah Pak Mehmet ini sering banget dijadiin tempat apa ya, main lah sama si Ari ini Bang. Jadi si Pak Mehmet ini kerjanya ojek online dan istrinya tuh dagang Bang, pulangnya sore. Jadi kalau dari jam 8 sampai jam 10 sebelum buka kios nih, si Ari ini sering bener nyantai di situ Bang. Oke. Karena Pak Mehmet itu kan namanya ojek online kan freelance gitu kan. Udah dari situ, jadi dia cerita Bang, itu jam berapa ya? Jam 3 itu mau sholat subuh, menjelang sholat subuh lah intinya, jam 3 lewat kalau nggak salah. Itu ada yang ngetok rumah. Ada yang ngetok rumahnya Pak Mehmet. Pak Mehmet ini buka pintu Bang, diketok itu. Jam 3-an lah, jam 3 lewat. Kita sebut jam 3 aja Bang ya, kita buletin gitu. Dia buka pintu, itu nggak ada orang Bang. Ditutup lagi, baru jalan 2-3 langkah, ada yang ngetok lagi Bang. Dibuka lagi sama Pak Mehmet. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Ditutup lagi Bang. Jalan lagi dia, mau ke kamar lagi gitu maksudnya kan. Mungkin beberapa langkah diketok lagi dan ditambah lagi ada suara ada suara orang batuk gitu. Cuman dia tuh kayak kenal suaranya mungkin ya. Mungkin ya cuman karena apa ya? Ya pada umumnya kan kalau orang itu kan kayak berpikir positif dulu lah gitu, biar nggak parno, apalagi suasananya malam gitu kan. Dibuka nih Bang, masih nggak ada orang. Ditutup, di jalan Bang. Jadi ini ruang tamu. Di ruang tamu tuh disekat sama kayak lemari gede. Di situ tuh ada tempat kayak kasur gitu Bang, kasur, TV gitu, ruang TV lah bisa dibilang. Nah jadi di kasur itu tempat favoritnya si Ari ini kalau lagi di rumahnya Pak Mehmet. Gitu, nah, jadi pas dia mau ke kamar kan lewatin itu tuh ruang TV-nya. Itu jelas Bang, si Pak Mehmet tuh ngeliat si siapa almarhum tuh lagi duduk silah gini. Dan dengan mata pandangan kosong itu. Cuman nggak mau busuk. Ini cuman karena mukanya pucat aja. Dia nggak ngebusuk. Seketika si Pak Mehmet langsung lari Bang. Itu jelas bener dia ngeliatnya. Iya. Jelas bener sambil nyilang gini, duduk. Kayak robot lah gitu. Ya jelas kalau mungkin yang kita dengar kan kayak biasa aja gitu. Cuman kalau di posisi Pak Mehmet ya mungkin ya ketakutan lah. Ketakutan karena kan udah tahu nih, ini si Ari ini udah meninggal gitu loh, udah bukan dia lagi gitu. Dia langsung lari Bang, lari ke mana? Ke kamar dia. Dan dari situ dia nggak berani lagi di rumah sendirian. Jadi apa-apa sama istrinya. Sampai sekarang itu cerita. Pokoknya jadi jadi suami yang takut-takutan lah gitu kan. Ini balik lagi Bang di hari yang sama. Ini kan dia cerita nih Pak Mehmet. Jadi di malam itu ceritanya gue mau tidur nggak bisa Bang. Mau tidur nggak bisa, ya laki lah. Mau tidur malam nggak ada rokok nggak mungkin gitu kan. Nggak ada rokok nggak mungkin. Jadi gue nih beli Bang keluar kampung warung gitu kan. Karena di kampung itu kebetulan karena mungkin kejadian itu ya. Jadi pada tutup semua warung. Ini pada tutup? Pada tutup. Wah anjir, gila. Terus? Nah, jadi gue keluar kampung beli. Jadi jalan ke kampung ada 2 akses. Jadi yang pertama itu nggak ngelewatin gardu sama masjid. Akses yang kedua ngelewatin. Singkat cerita gue ke warung nih Bang beli rokok. Udah sampai mau pulang ke rumah. Karena gue ini pinter, sosokan. Ya sebenarnya niat gue ini pengen pengen ngecek di pos ada orang nggak. Kalau ada gue mau nebeng dulu ngumpul gitu loh, mau nimbrung, mau join lah gitu, mau gabung karena di rumah kan bete gue gitu kan. Jadi gue balik lewat akses yang kedua dong, secara otomatis lewat akses jalan yang kedua. Jadi si pos ini Bang itu ada di persimpangan, dari sudut pertigaan yang dari arah rumah gue itu kelihatan, dari akses pintu kedua juga kelihatan. Jadi walaupun agak jauh, ya kelihatannya nggak terlalu inilah gitu kan. Jadi dari jauh itu gue lihat ya memang kosong Bang. Wah kosong kata gue. Ya mau nggak mau ya jalan santai aja, jalan santai. Nah pas gue deket dengan pos itu ada bayangan kayak bayangan hitam itu Bang, kayak orang lagi duduk. Ya gue mikirnya ya biasa aja lah gitu kan, kayak nah mungkin tuh orang nih kata gue, mungkin si Pak Mehmet kalau nggak Pak Arman, kalau nggak warga lain. Cuman kok kayak bukan kata gue. Pas gue deketin lagi, pas selisih 3 meter lah dari pos itu, gua ngeliat jelas Bang itu almarhum. Dia lagi duduk kayak pandangan kosong itu. Cuman dia nggak nunjukin muka yang kayak yang malam-malam gua pertama kali ketemu dia tuh. Dia cuma duduk doang, bengong aja. Gua langsung kabur Bang. Anjir.
langsung kabur. Yang gue pikirin tuh kalau ngintil ke belakang gimana, atau gue ngintil duduk di kursi motor gue kan gitu. Cabut sampai rumah itu gue langsung lari bang, masuk kamar. Sampai gue bangun istri gue buat masukin motor gue. Istri gue kaget lah, kenapa kamu kayak gini gitu kan. Itu masukin tolong ya. Dari situ mungkin istri gue notice bang, notice. Jadi mungkin karena guanya gerabak kerubuk ya, jadi kebangun semua tuh isi rumah. Ya gimana bang, jam berapa ya, jam 11-an itu, lampu rumah semua udah dimatiin. Ya gue bodo amat nih, mau gue tabrak meja apa, yang penting selamatin gue dulu nih sampai kamar gitu. Yang di otak gue itu doang. Pas gue udah sampai kamar disuruh keluar nih sama mertua gue, sama istri gue. Kenapa cerita lah bang, gue mau nggak mau kan sama mertua gue sama istri gue. Akhirnya kebuka, gue buka nih. Ya mah kalau sebenarnya Bima nih ditampakin kata gue sama si almarhum. Di mana kamu ngelihatnya? Di gardu. Kamu ada utang nggak? Nggak ada mak, kata gue. Terus kamu pernah ada kesalahan nggak? Nggak ada. Nih asal mama tahu, gue ceritain juga bang. 3 hari sebelum dia meninggal, sebelum ketahuan si almarhum udah ngebusuk mah di kamar, itu ada mah di pos. Itu benar cerita. Jadi mertua gue ceritain juga sama warga situ kalau abis ketemu 3 hari sebelumnya, sebelum ketahuan si almarhum ngebusuk itu benar mak. Itu berita yang benar, bukan berita yang gosip. Itu Bima ada di situ. Oh iya. Jadi udah gue kasih tahu nih bang, sama mertua sama bini gue. Yang jelas karena bini gue nih orang yang penakut, penjiri lah kalau bahasa orang Jawa. Ya dari situ dia takut bener bang, kayak setengah nangis lah. Termasuk mertua gue juga setengah nangis. Kenapa sih kamu nih Ri? Kenapa sih kamu nak? Ya karena udah deket, udah kayak dianggap anak sendiri gitu kan. Kenapa sih kamu ini? Ya dari situ singkat cerita nih bang ya, udah gue ceritain, dan ekspresi bini gue takut. Dan kalau mertua gue memang dia ini ketua pengajian bang, jadi ya mungkin imannya lebih baik dibanding kita berdua nih gitu kan, bisa dibilang kayak gitu ya bang. Gue lanjut istirahat dan seperti biasa bang, kebayang dibawa merem, dipaksain apa-apain juga nggak bakal bisa merem gue. Itu sampai jam 5-6 pagi gue nggak tidur juga, begadang lagi. Cuma gue nggak berani mau nyantai di depan, di ruang tamu tuh nggak berani. Padahal deketan bang, keluar pintu gue kamar gue itu di ruang tamu. Iya. Cuma karena gue takut nanti diganggu lagi, gue tahan dulu deh, lah angguran gue di kamar aja ya. Cuman mau main HP gue nggak enak, mau dibawa tidur gaya gini juga nggak enak. Pokoknya udah kebayang lah. Besoknya gue nih udah nggak enak badan, gue mau kerja. Cuma karena gue takut bermasalah, karena kan gue baru di kantor kan, ini kan kantor baru gue. Karena gue takut bermasalah, ya gue paksa bekerja aja itu. Jadi setelah dari situ bang, itu selisih 2 hari dari situ, itu gue dapet gangguan lagi. Kayak gimana tuh awalnya? Jadi ceritanya gue itu pulang normal ya, jam 5. Cuma karena kebalik lagi ada event, ya jadi gue harus lembur bang, pulang jam 9 gitu. Pulang jam 9 malam. Jadi badan itu udah udah pegelas gitu, sebenarnya mau istirahat gitu. Jadi pas gue sampai rumah, gue ini minta, kayak biasa bang, minta tolong ambil makan sama istri gue gitu kan, minta tolong ambil makan. Jadi gue tuh niatnya gini, gue mau makan dulu, minta buatin kopi. Jadi habis makan mau ngopi, ngerokok dulu sebat, 2 batang gitu lah. Nah istri gue nggak mau, takutnya nanti gue bablas bang sampai malam. Dia pengennya kayak gimana? Dia pengennya habis makan udah tidur aja, istirahat gitu loh. Apalagi gue kan kemarin belum tidur. Cuman ya namanya gue nih angel bang orangnya gitu kan. Gue juga proaktif gitu kan. Debat nih gue sama istri gue, tapi tetap dibuatin kopi intinya sama dia. Tetap dibuatin, makan nih selesai. Nah, gue mau ngerokok bang. Gue tuh tipikal orang yang nggak pernah lupa dengan barang yang emang udah gue rencanain lah, yang emang itu barang punya gue gitu. Kayak misal rokok gitu kan. Ini gue mau ngambil rokok nih. Gue inget banget, itu gue baru beli bang di warung. Itu gue taruh di kantong celana kerja gue sebelah kanan, inget banget. Pas itu gue mau ambil, itu nggak ada. Rokok itu nggak ada. Dan gue cari di tas kerja gue juga nggak ada. Dan di otak gue tuh istri gue tuh nyumputin. Dipikir gue, Bun, kamu nyumputin rokok aku ya? Enggak kok, dia. Enggak ya, sampai debat bang. Sampai ya ribut ringan lah ya, bukan ribut besar ya, ribut ringan gitu. Nah jadi ribut-ributan, nah istri saya nyeplos bang. Nyeplos ke saya kayak gini. Kali si Ari tuh yang ngambil, kata dia. Makanya hilang. Gak tau, ya mungkin karena identik lagi berita rumornya begitu kan, mungkin dia ngarahnya ke situ istri saya bang, gitu. Saya juga kayak orang aneh gitu, kok saya mengiyakan. Saya bilang kayak gini, ya kalau memang
mau ngambil rokok saya, ngambil rokok gua nih gitu. Ya sebatang 2 batang aja kayak apa 3 batang tah. Yang gak usah semuanya lah sisain gua, kata gua. Parah amat tuh sambil ngedumel bang. Sambil ngedumel sama kayak ya namanya udah kepanasan ya, udah kesel gitu kan, udah asem, pengen ngerokok gitu. Nah, saya ini pantang nyerah orangnya bang, saya cari lagi di ruangan-ruangan lain, entah saya udah keluarin cuma lupa naro gitu kan. Nah, pokoknya setelah dari omongan yang barusan saya ucap, sama istri juga nih ucap, itu kurang lebih adalah 2 menitan bang. Saya coba cari lagi di kantong celana saya bang, itu ada bang. Wah. Jadi udah ketemu nih rokok, udah tenang gua kan. Nah, ini ada deng bun, kata gua kan. Maaf ya bun, kata gua. Ya minta maaf lah kan, karena kesalahan gua udah nuduh gitu kan. Jadi singkat cerita gua rokok nih bang, gua buka segelnya. Rokok itu kan tuh gua bilang tadi, gua baru beli bang. Iya. Itu gua baru beli dan masih tersegel. Oke. Rokok tuh disegel, abis itu dibuka, ada ini dong apa kayak kertas aluminiumnya gitu. Itu pas gua lihat, kok ada space? Hah? Hilang 2 batang bang. Wajir. Ada space itu. Hah? Nah, kata gue langsung apa ya? Langsung mikir ini plastiknya, plastik segelnya, kata gue. Ini plastik segelnya. Seharusnya kalau memang ini udah gue bakar sebelumnya, apa gue lupa gitu, ini udah nggak ada dong. Ini plastik segelnya, pikir dalam otak gue kayak gitu. Dari situ gue langsung kaku, udah nggak mood lagi gue ngerokok. Udah gue langsung masuk ke kamar. Gak ngerokok lu? Gak ngerokok gue. Ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi rokok itu kalau kesegel itu isinya lengkap guys. Lengkap. Biasanya 12. Iya. Lu apa? Nggak apa-apa. Sampurna. Sampurnanya 16 ya? Iya 16. 16. Nah ini masih kesegel tapi pas di dalam itu udah hilang 2 batang. Udah hilang ya. 2 batang. Nah, Bayangin bang. sesuai dengan ucapan Bang Bima tadi. Iya. Wah anjir. 2 batang Bisa tuh kayak gitu ya? di otak gua, mungkin di otak gua di sekarang nih, di saat ini, mungkin gua bisa berpikir apa ya, secara positif. Kali itu human error atau enggak kesalahan SDM dari pabrik mungkin. Gua anggap seperti itu. Gua udah ngerokok juga. Maksudnya gua perokok yang lumayan aktif. Bertahun-tahun gua ngerokok. Tidak ada kalau yang masih segel itu human error, tidak ada. Serius gua, tidak ada. Itu yang gue pikir di hari itu bang. Cuma karena gue mendorong buat itu, oke lah hal positif deh gitu. Ya seperti itu. Cuma kan logikanya gue juga sama bang kayak lo. Nggak mungkin ada kayak gitu. Jadi gue sampai dari rokok yang mahal sampai rokok siluman juga nggak ada yang gitu. Nggak ada yang kurang gitu ya. Semuanya ya komplit gitu. Iya. Wajib. Terus. Jadi udah dari situ gue tidur bang. Gue ingat tadi gue pengen ngerokok, udah nggak mood lagi. Langsung aja gue balik ke kamar. Sampai istri gue tuh ngedumel. Udah dibuatin kopi, malah nggak diminum. Dalam hati gue, udah dah, daripada kamu ngoceh, gue bilang gitu kan. Udah kamu tidur di sini, aku di pojok, kata gue kan. Nah, kan gue biasa tidur di pinggir nih bang. Biasanya di pinggir dekat pintu. Istri di pojok. Cuma karena malam itu gue parno abis, udah 3 kali gue diganggu. Dah, gue pindah di pojok. Kenapa sih kamu diganggu lagi? Udah diam aja. Gue bilang kayak gitu kan. Ya karena, udahlah, gue nggak mau bahas, gue berusaha buat lupain gitu. Singkat cerita, mental gue memang udah keserang banget bang. Udah keserang banget, lo bayangin bertubi-tubi. Space-nya itu cuma beberapa hari, enak berapa minggu, ini beberapa hari. Udah nggak sempet normalin kondisi gue lah gitu. Dah, akhirnya gue sakit parah itu drop. Gue drop, emang gue harus izin buat nggak kerja. Jadi di hari kedua waktu gue sakit yang gue cerita tadi kan gue sakit. Di hari keduanya itu datang teman-temannya almarhum yang di kampung bawah. Oke. Jadi datang ke rumah gua buat minta anterin ke rumahnya almarhum. Buat katanya mereka mau minta maaf. Ya jadi sebelum diorang ke rumah gua itu gua kaget nih. Orang ada apa nih tumben kok ke rumah gua gitu kan. Ramean lagi gitu gua. Tahu sakit gua dari mana gitu kan. Diorang tuh cerita bang, ternyata mereka tuh ditampakin juga. Ada yang ditampakin, ada yang dimimpiin. Sama si almarhum Ari ini. Gitu. Jadi ceritanya kalau teman gue si Dwi, dia tuh kayak apa ya? Jadi malam-malam dia mau apa? Menjalankan aksinya lah yang gue bilang tadi obat-obatan terlarang. Dia udah siapin, udah prepare, tinggal ngambil bahannya doang tuh. Bahannya itu bisa dibilang kita nyebutnya apa ya? Ya bahan kimianya ini. Nah
pas dia mau ngambil bahan kimia ini dia tuh tahu sama kayak gua, taruhnya udah di sini, nggak mungkin pindah, nggak mungkin dia lupa gitu. Apalagi barang berharga lah menurut dia kayak gitu. Nah, setelah dari situ dia mau ambil si barangnya ini, nggak ada bang, hilang tuh. Dicari lagi kurang lebih sampai ya adalah 3 menit 4 menitan lah. Nah itu tiba-tiba ada suara itu dipikir dia kali tetangga apa gimana gitu kan. Dia nggak notice ke arah yang aneh-aneh gitu. Cuman dia orang tahu kalau si almarhum Ari ini meninggal, dia orang udah tahu. Udah tahu itu. Nah, jadi nggak lama dari suara batuk yang gue bilang tadi bang, itu di belakang dia ada yang bilang, lo nyari ini dengan bahasa yang apa sih ngeri gitu bang. Lo nyari ini. Pas temen gue Dwi itu balik badan, dia ngeliat almarhum bang. Lagi apa sih, maksudnya lagi giniin, cuman di sini lah ininya, barangnya tuh, bahan kimianya tuh. Lu nyari ini. Kayak gitu. Ya, karena dia orang normal gitu kan, ya dia udah cabut. Dan itu perawakannya yang ceritain ke gue, sosokannya ya itu, muka dia hancur. Seperti biasa yang dilihat seperti Ibu Darti yang bilang tadi. Sosoknya hancur, matanya copot. Dan ya nggak mungkin dong dia masih mau melanjutkan itu, dia langsung cabut. Nah ini cerita lagi dari omnya. Nah yang temennya ini omnya si Dwi. Nah jadi si Dwi ini keponakannya si om ini, temennya si Ari. Gitu. Nah jadi si om ini cerita, jadi ceritanya dia ini mau keluar keperluan malam juga bang. Itu habis sholat isya jam berapa ya? Jam 8, antara jam 8 sampai jam 9. Dia ada keperluan itu. Ada keperluan ada keperluan lah intinya kayak gitu bang. Nah dari situ, dia tuh mau naik sepeda motor dia tuh bang. Mau naik sepeda motor. Jadi, kalau sepeda motor pada umumnya itu kan dihidupin dulu kunci. Di starter. Ini mah enggak bang. Tiba-tiba motornya tuh pas udah kontaknya tuh udah on. Di starter tuh nggak hidup, di engkol juga nggak mau, cuma hidup akinya itu kayak parameternya tuh aktif semua aktif. Dan mungkin ada kerusakan apa, pikir dia kan nggak, udah mau ganti motor. Itu pas dia ngecabut kontaknya, itu motor hidup, nyala, tapi parameternya mati. Iya. Nyala, dung, hidup dia bang. Lah nyala, nah dipasang lagi kontaknya, dihidupin lagi mati. Begitu terus sampai 3 kali. Nah akhirnya mungkin dia nggak jadi pergi kan, nggak mood, tidur dia bang. Nah dia nggak notice bang kalau itu gangguan dari si almarhum gitu kan, ya mungkin motornya rusak bagaimana gitu kan. Cuman dia ngerasa setelah dari situ gangguan. Jadi balik lagi ke cerita, omnya si Dwi ini tidur bang, si om itu dimimpiin ketemu sama almarhum. Lo mau sampai kapan kayak gini terus? Lo nggak sayang sama nyawa lo nggak sayang sama anak-anak lo. Cukup gua deh jadi contoh buat lo, kata dia. Gak usah kamu orang, kata dia. Udah cukup sampai sini. Itu ketemu di dalam mimpi, dikasih ya wejangan lah kayak gitu. Itu gangguan dari omnya si Dwi. Ini gangguan dari ada lagi kawannya namanya Ujang. Jadi si Bang Ujang ini ceritanya jam 12 kebangun bang. Jam 12 kebangun, dia nggak bisa tidur lagi. Kayak cowok biasanya ya, kalau dia nggak bisa tidur lagi nyari aktivitas lah, nyari kesibukan terserah itu kan, ya terserah dia mau ngapain. Gitu. Jadi kebetulan rumah dia ini tingkat. Nah sebenarnya base camp dia tuh ada 2 di rumah omnya Dwi. Ini base camp kayak si Ari sama komplotannya lah kita sebut, ada 2 di rumahnya si Dwi, terkadang lagi di rumahnya si Bang Ujang ini. Jadi si Bang Ujang ini rumahnya tuh ada loteng bang, tingkat. Nah, dia ke atas. Mau ngerokok, menonton, jadi situ lengkap, ada PlayStation lah, ada kursi ya, tempat nyantai lah gitu lah bang. Nah jadi pas dia sampai atas nggak ada kejadian aneh awalnya bang, biasa aja nonton bola semua segala macam aman gitu kan. Ketika jam 3 subuh atau dini hari itu dia nyium bau busuk. Pokoknya setiap almarhum ini mau nampakin diri pasti ngeluarin bau busuk. Iya. Itu ciri khasnya kayak gitu, bau busuk, nyengat, dia cari. Di mana di luar juga nggak ada apa pakai tikus apa kucing gitu kan, misalnya kita nggak dicari tuh nggak ada. Jadi pas si Bang Ujang nih balik ke kamar ke loteng tadi itu kan, itu di loteng itu ada teras bang kecil. Nah dia habis nyari ke situ balik lagi ke dalam.
Udah gitu ada sofa panjang. Nah di situ tempat favorit almarhum lah, tempat favoritnya katanya begitu. Nah, di situ dia coba apa ya, coba buat nenangin diri karena dia ngerasa katanya kok merinding badan dia, kayak ada hal gangguan gitu kan. Cuman ya karena dia orangnya, ya namanya orang-orang begitu kan mentalnya adaan sih bang gitu kan, beranian gitu. Nah, dia coba mencairkan suasana, hidupin rokok. Itu nggak lama dari situ ada apa ya, ada suara orang batuk lagi. Kayak itu. Ada suara orang batuk dan itu dia kayak kenal suaranya. Itu suaranya kayak suara almarhum Ari itu bang. Dari situ dia kayak mungkin udah parno, dia udah sangat memuncak gitu kan, parno banget gitu, udah takut lah gitu. Dia mau turun ke bawah bang. Pas dia mau turun ke bawah itu di bawah tangga itu, pas di kaki tangga pertama, dia ngeliat almarhum, dijegat sama almarhum, sama ya perawakannya ya itu yang busuk itu, dijegat ya. Udah lagi dia ngomong kayak gitu, maksudnya disuruh stop kan, itu disuruh stop buat buat mungkin kayak hal-hal aneh gitu bang ya, kayak hal nakal gitu ya, lebih ke apa ya, ngasih pemahaman lah kalau gangguannya di kampung bawah itu kayak gitu. Singkat cerita gue anterin nih bang, mereka bertiga ini ke rumahnya kakaknya si Pak RT ini. Tapi dari mana nih mereka tahu kalau lu lagi sakit nih? Tadi belum dijawab tuh. Enggak, sorry, gue jelasin juga. Jadi orang tuh sebenarnya nggak ada maksud buat jenguk gue. Oh, kebetulan aja. Kebetulan karena memang dia orang mau minta anterin gue aja ke rumah kakaknya si Ari ini gitu kan. Gue anterin bang ke rumah kakaknya. Jadi di perjalanan tuh mereka cerita, loh orang minta maafnya kenapa? Kata gue, minta maafnya kenapa? Ya ternyata pas mereka jelasin ke gue, si almarhum Ari itu udah berhenti sebenarnya bang. Udah nggak make lagi sebenarnya. Cuman karena dorongan dan motivasi blunder kayak gitu, balik lagi ke circle itu dia bang. Mau nggak mau karena ya balik lagi dia kan namanya punya apa ya, nafsu lah ya, punya keinginan lagi, ya udah balik lagi dia. Akhirnya nyoba lagi bang barang begituan. Cerita udah nyampe nih bang di rumah di rumah kakaknya nih, di Pak RT ini. Jadi gua kayak biasa, assalamualaikum, kita diizinin masuk bang. Dari situ gue yang buka, Pak RT, mohon maaf, ini ada kawannya almarhum Bang Ari, mau ngobrol dan mau jelasin sesuatu. Nah jadi satu persatu ngejelasin bang, sampai hampir apa ya, bisa dibilang hampir marah lah karena ngejelasin yang dia udah berhenti kok disuruh malah dihasut buat lanjut lagi gitu. Cuman ya karena udahlah udah kejadian gitu kan, ya udah mau diapain lagi gitu kan. Nah, terus dari situ gue nyambung pembicaraan, gue jelasin nih ke Pak RT bahwa gue ini diganggu juga gitu. Pak RT maaf nih gitu. Bima juga diganggu juga Pak sama almarhum. Itu 3 kali berturut-turut gitu. Sampai Bima sakit, ini Bima nggak masuk kerja. Dari situ Pak RT-nya tuh diam. Ternyata Pak RT itu udah dikasih tahu sama Pak Mehmet. Udah dikasih tahu kalau si almarhum, ya sama warga yang lain lah. Ternyata warga yang lain juga diteror. Cuman si Pak RT ini nggak percaya. Percayanya itu gara-gara ada orang datang yang nggak dikenal datang ke rumah Pak RT. Dia ngasih uang ke Pak RT. Ini uang karena saya kemarin habis beli burung sama pangan burung. Sedangkan almarhum udah meninggal udah berapa minggu. Nah dari situ dia percaya bang. Itu ada yang beli sama almarhum. Ya buset. Dari situ Pak RT-nya langsung nge-freeze gitu dia. Ya pandangannya langsung beda lah. Oh ini yang dibahas sama warga-warga gua gitu. Ternyata bener gitu kan. Ini orang lain loh, bukan warga sekitar itu orang lain. Dia pelanggan burungnya si almarhum. Nah dicerita ke gue kayak gitu si Pak RT. Nah setelah 2 hari atau 3 hari dari situ dia dimimpiin juga sama almarhum. Kalau dia ini dimimpiin pengen minta didoain bang. Gue sini kok nggak didoain sih bang, kak gitu kan. Kok nggak ada kiriman apa-apa buat gue. Dia juga minta maaf kalau dia tuh selama di dunia udah kayak mana ya, udah buat kakaknya kayak capek atau buat mereka kayak apa yang ngerasa kayak lelah lah ngasih nasihatnya gitu kan. Jadi dari situ gue sama teman-teman si almarhum ini patungan bang, patungan kayak buat
ngadain doa di masjid. Kebetulan itu mau 40 hari almarhum, sebulan kan, hampir sebulanan, 40 hari almarhum. Ada patungan tuh buat beli kebutuhannya, pengajian kita di masjid semua. Pengajian tuh bang, ramai warga. Sama didoain juga tuh kamarnya didoain, plus kasur yang bekas nempel almarhum itu, kasur yang di kota almarhum meninggal itu dibakar. Itu belum dibakar tadinya, masih geletak aja situ bang. Anjir. Masih bau ya? Kalau gue lihat sih bau mah nggak terlalu, karena udah lama ya, cuma bercaknya ada. Bercaknya masih ada. Dibakar dari situ. Dibakar, didoain kamarnya. Habis itu di masjid juga kita adain tahlilan buat siang malam, kirim doa gitu. Nah setelah tahlilan itu bang, gua sama warga itu udah agak tenang nih pikirannya. Mungkin setelah dari sini udah gak ada gangguan-gangguan lagi nih gitu kan. Pokoknya setelah satu hari setelah acara tahlilan itu, kita orang begadangan niatnya di gardu, di pos ini, di pos yang gue cerita tadi. Nah, seperti biasa habis badai Isya, semua pasukan udah pada kumpul, bapak termasuk gua gitu kan. Nah, kita orang tuh dari jam 8 sampai jam 11 tadi, itu biasa aja bang sebenarnya, aman-aman aja. Yang ngobrol, bercandaan, sampai pembahasan soal penampakan sama gangguan dari almarhum tuh udah nggak terbahas lagi sama kita. Emang udah benar-benar kita remove lah, udah kita lepas gitu kan. Sekitar jam 11-an bang, itu wangi bang, bau bau bunga. Bau bunga itu kalau kata orang-orang orang-orang mah kalau nyium bau kayak gini itu bilang aja bau gak enak, katanya seperti itu. Karena filosofinya katanya itu ada yang setan cewek lewat, katanya kayak gitu kan. Cuma kita abaikan aja, ini baunya bau gak enak, nggak usah bau-bauin loh gitu kan. Maksudnya kita orang biar mencairkan suasana bang, biar nggak parno juga gitu kan. Pas udah dari situ, itu warga itu kayak biasa aja bang, makin lama makin bau, itu sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Jadi sudut pandang warga ada yang ke arah sana kan, ke arah rumahnya si almarhum. Jadi pas udah kita orang nyari sumbernya bang semua, itu ada salah satu warga di situ yang ngelihat si Pak Arman ini ngelihat. Si Pak Arman ini ngelihat si almarhum lagi berdiri di pagar rumahnya tuh, di depan pagarnya pas. Diam aja. Tapi ini bajunya udah putih bang. Bajunya udah putih, terus udah nggak busuk lagi. Gitu. Ini udah yang biasanya busuk, yang pucat jadi biasa aja lah gitu. Ya seketika kita kabur semua. Setelah itu ngeliat itu jelas. Tapi lu ngeliat juga? Gua ngeliat lah. Oh jadi dikasih tahu itu apa gitu? Almarhum, Allahu Akbar. Gitu. Gua langsung cabut. Itu kan rumah gua ngelewatin rumah dia tuh. Ya muter gua pulang. Pintu akses pertama. Jadi gua muter dulu bang. Berapa kilo lah. Saking takutnya gua bang. Dari situ gua masih mikir lagi, apa lagi yang kurang ini? Iya. Semua dari kakaknya bilang katanya dimimpiin, minta doain, terus minta maaf dan lain-lain. Kan udah tuh, apalagi kok nongol lagi. Cuma bedanya nih baunya wangi, nggak busuk bang, bedanya. Nah, itu udah sebulan lah kurang lebih, udah sebulan kejadian full gua diganggu. Ya walaupun gua nggak semua ya, cuma beberapa gua kan. Tapi memang sebenarnya banyak cerita dari warga lainnya memang nggak terdengar di kuping gua. Gitu. Itu viral lah. Tapi sekampung ya, bukan viral ke publik gitu. Di kampung itu viral banget gitu. Makanya dari situ ya aman-aman aja. Setelah terakhir ketemu kita orang yang bau wangi itu bang, itu udah nggak ada lagi gangguan. Semuanya jadi udah kelar gitu, aman. Udah terakhir banget udah terakhir banget itu. Oke. Berarti benar-benar sehari setelah tahlilan ya? Iya, sehari setelah tahlilan. Sehari setelah tahlilan dia nongol dengan wangi itu, bau wangi itu, bukan bau busuk lagi. Itu habis itu benar-benar clear, gak ada apa-apa lagi? Clear, gak ada gangguan lagi. Semuanya aman, bisa dibilang yang tadinya kampung itu kampung sunyi jadi ramai lagi. Sebenarnya kampung tuh ramai bang. Tapi gua tahu semenjak kejadian itu semua warga tuh pada kayak jaga waktu sih. Kayak kok jam-jam segini takut mau keluar atau takut mau buka pintu. Karena ada yang gua denger ya sampai masuk ke rumah. Iya. Tadi yang kejadian Pak siapa itu? Pak Mehmet. Pak Mehmet ya? Iya.
Udah masuk rumah itu? Masuk ke rumah. Ini gila sih. Itu kalau gua bang, itu udah nggak tahu gua kayak mana sih gua. Iya. Ya gua kan penakut, gua jujur gua penakut banget. Ini gua seumur hidup baru pertama kali ngalamin hal mengerikan atau horor. Itu ya ini. Itu pertama kali. Gitu bang. Oke. Waktu lo ngelihat orang yang jalan, yang lo ngintip dari jendela ya, lo di situ ngelihatnya ini sosok almarhum atau bukan? Kalau dari perawakan ini bajunya pakaiannya itu yang sering digunakan sama almarhum. Kalau kan almarhum sempat gondrong tuh ya? Gondrong, itu rambutnya gondrong. Oh itu rambutnya gondrong, bajunya sering dipakai cuman kumuh. Ya kalau mukanya udah hancur banget, udah busuk banget gitu loh. Ya matanya udah copot. Tapi keyakinan lu emang dia sebenarnya? Sangat pasti dia. Itu tuh gue udah yakin banget dia. Ya gimana bang ya, kalau orang bolak-balik mah ya biasa aja ya. Pas nengok itu bang, kayak jalan nabahin kecepatan gitu. Nah itu yang buat gue kayak, wah kok bisa kayak gitu kan, kok apa ya, ditambah lagi dengan sosok yang mengerikan gitu. Itu yang buat gue kayak freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, mikir kalau itu ya udahlah makhluk astral yang lagi ganggu gitu. Gue mikir biasa aja, cuman ya itu udah jelas dia. Dari pakaiannya gue udah tahu banget. Dari dia itu ya? Itu dia. Yang lo buat gak yakin cuma mukanya karena hancur mukanya aja, iya. Karena gue bukan tipe orang yang asal ngejudge gitu ya. Iya. Ya cuman ya itu pasti gue yakin juga dia. Karena yang dari penampakan yang kedua, yang dia lagi di gardu itu bajunya sama. Cuman bedanya wajahnya normal, jelas. Ya anjir. Itu. Lumayan lama juga itu ya? 40 harian ya berarti? 40 hari bang. Itu kalau gue ganggunya cuma itu doang sih. Sebenarnya warga yang lain tuh ada banyak yang ganggu. Pasti. Cuman karena nggak kedengar sampai kuping gua. Ya cuma yang ceritanya jelas ya Ibu Darti tadi. Nah ini gue pengen nanya waktu 3 hari nih sebelum ketahuan ya si almarhum ini udah meninggal ya, itu kan sempet datang tuh ya ke pos ya. Sempet ada yang nyentuh dia gak? Kayak bro gitu. Gua nyentuh. Ya. Lu gimana nyentuhnya? Nyentuhnya ya kayak apa ya? Ya kayak nyentuh nggak sengaja ya. Nyentuh karena kan gua bilang kan gua ngasih dia rokok, nawarin dia rokok, kesentuh dong. Itu dingin badannya dingin. Ya kayak orang meriang gitu bang. Ya karena gua kan ya seperti gua bilang tadi, gua nggak pernah ada hal aneh jadi nggak paham. Ya ternyata itu bukan dia. Gitu. Jadi warga lain juga nggak ada yang paham. Ya ngiranya mungkin dia lagi ada masalah. Itu masih dia gitu orang ngiranya. Ya makanya pas ditemukan dia membusuk dan usia jenazahnya udah 10 hari jelas itu dari forensik. Ya nggak mungkin dong mereka salah dalam menafsir gitu kan. Ditambah lagi ya memang jelas juga si almarhum itu meninggal karena overdosis. Nah, berarti dia itu sempat diem aja dan yang lain ngobrol gitu? Iya, sempat dikacangin. Makanya dia nggak pernah lama, cuman 2-3 menit pergi. Gitu doang, mah kayak orang cuman kalau orang normal dia datang ngobrol basa-basi minta rokok cabut nah kayak gitu. Cuman kalau dia ini bedanya diam nggak ngapain, cuman diam aja, cuman selisih 2-3 menit udah nggak ngomong nggak apa, langsung pergi aja. Sampai gue bilang gue ada salah tah ya, yang imam ketiganya itu gue bilang sama si almarhum kan, gue nanya bang gue ada salah tah, kalau ada salah gue minta maaf kata gue. Iya ya itu nggak dijawab. Ya sampai Pak Ade juga itu yang langganan mie yang kita orang biasa makan tuh. Itu gimana tuh nasibnya tuh? Nasibnya dia tutup seminggu bang. Oh seminggu tutup. Karena kenapa gue tahu? Gue setiap kalau kerja, kalau memang gue lagi pengen makan mie atau yang instan cepat ya di situ makannya. Itu seminggu tutup. Nah setelah seminggu itu buka. Nah gue tanya kenapa? Sakit. Iya sama atau gue juga sakit. Lu kata gua udah kebeli mobil belum? Katanya kan kalau ditongolin sama makhluk halus kan. Oh iya, rezekinya banyak. Enggak, katanya sama gua sakit gitu dia. Enggak ada. Ya itulah makanya ya apa ya, aneh banget bang buat gua kejadian itu. Iya. Ya, jadi bener-bener nggak bisa gua bayangin lah secara akal sehat gua kayak gitu. Oke, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya cuy ya. Mungkin Bang Bima boleh kasih pesan lah ke teman-teman yang nonton. Ya buat gua sih, buat kalian yang masih menggunakan obat-obatan terlarang kayak gitu, saran gua udah di stop aja bro, karena udah selain buang materi, lu orang juga cuma bisa buang-buang waktu aja sih menurut gua.
dan juga itu kan nggak baik buat kesehatan, jadi kayak gitu. Iya. Ya daripada lo pakai buat beli obat terlarang, anggur lo pakai buat makan bakso, kenyang. Iya. Kan yang baik-baik aja lah gitu kan, daripada kita ngabisin waktu kita atau kesempatan kita buat hal yang nggak baik kayak gitu. Ya berhentilah daripada nanti kalian matinya gentayangan ya kan. Ya, Gentayangan ini lagi Nanti nawarin obat lagi. nanti rokoknya ini lagi diambil lagi. Iya, aduh gila. Gokil. Ya udah, tapi semoga buat almarhum Ari ini ya Amin ya. tenang ya. Tenang Bang, amin. Oke. Bang Bima, thank you ya Iya, udah Bang. datang ke Lentar Malam. Video ini gua tutup. Gua Jamal dari Lentar Malam dan Bang Bima izin pamit. Bye.